Viral, pengakuan saksi mata yang berjarak 8 meter dari TKP, tidak ada baku tembak. Cuma dua kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBI, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan dalam kejadian musibah ini kita selalu berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar saudara-saudara kami yang kami cintai, saudara Faiz Ahmad Syukur, Andi Uktiawan, M. Riza, Muhammad Suci Khaddafi, Lutfil Hakim, dan Ahmad Sufyan. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada, dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita, bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan, malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya. Patroli, dan itu memang dari sore katanya udah banyak polisi. Nah, ini kejadiannya kalau kata dia, dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak-menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma dua kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat dua orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor, ban kiri depan. Tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari dua dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak, tidak ada. Dua sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api, Dilansir Tempo.co, penembakan pengawal Habib Rizik Syihab, saksi 6 korban masih hidup saat di kilometer 50. Karena ya gimana, pertama sebagai sesama umat Islam kita bersedih, kedua ya ini peristiwa yang luar biasa sekali. Walaupun polisi mengatakan
diserang oleh pengikut Habib Rizik, tapi saya kira umat, rakyat, publik meyakini tidak begitu ceritanya. Tadi pada video saya sebelumnya, saya sudah datang ke kilometer 50 Jakarta Tol Jakarta Cikampek, dan saya bicara dengan banyak saksi di tempat kejadian. Mereka mengatakan tidak ada baku tembak, tidak ada tembak menembak, tidak ada. Bisa disaksikan pada video saya sebelumnya. Jadi Bang Mulus, apa yang mau disampaikan sebelum kita tutup pembicaraan ini? Ya, saya mau tuh tim investigasi kepada saudara kita, mujahid kita ini betul-betul terungkap siapa betul-betul yang jolim. Jangan kita masyarakat tuh dibumbu-bumbui dengan informasi yang tidak benar gitu kan, dari pihak kepolisian ataupun dari KFI. Tapi saya meyakini, masyarakat ini meyakini bahwa beliau adalah insya Allah mati syahid, insya Allah, dan semoga yang menembak Allah kasih hukuman yang seberat-beratnya deh, seberat-beratnya. Saya sekarang ada di jalan tol Jakarta Cikampek, ya, kilometer 50, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi ditembaknya 6 laskar FPI ketika melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik Syihab. Ini lokasinya, saudara. Di lokasi ini musolanya. Sebelum ini saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemilik warung di sekitar sini. Mereka mengatakan peristiwanya kira-kira jam setengah 1 pagi. Tapi menurut salah seorang warung mengatakan bahwa mobil yang masuk ke sini kondisinya bannya sudah tidak utuh. Jadi begitu masuk dari ujung sana, ya, dari pintu masuk rest area ini, bannya sudah tidak ada, tinggal peleknya aja. Jadi berisik, rusak, berisik begitu. Kemudian saksi mata mengatakan mobil itu dipepet dua mobil polisi. Tidak lama terdengar 2 kali tembakan, dor, gitu ya. Saya tanya sama tukang warung di sekitar sini, ada 2 kali tembakan, saudara. 2 kali tembakan. Setelah itu beberapa warga maksud saya yang dagang warung di sini itu keluar, tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir. Sana pergi, teroris. Jadi dari awal, saudara, polisi sudah menebarkan apa yang disebut dengan stigma. Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi terjadinya penembakan disebut teroris. Nah, ini di sini, dekat sini, lokasinya dekat-dekat musola sini. Teroris. Tapi saya tanya, ternyata katanya di sini ada tukang parkir segala macam yang langsung di lokasi. Itu memang mereka diusir kira-kira jarak 50 meter sebelum lokasi sudah diusir, nggak boleh. Tidak ada polis lain. Ternyata lokasi kilometer 50 ini tanda kutip menjadi tempat favorit bagi polisi untuk menyergap. Habib Rizik, tanpa 6 laskar, saya digiring ke medan pembantaian. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya kawan, yang keempat yang bisa sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan.
viral pengakuan saksi mata yang berjarak 8 meter dari TKP. Tidak ada baku tembak. Wartawan senior FNN, Forum News Network, Edi Mulyadi, melakukan peninjauan langsung ke lokasi kilometer 50 tol Cikampek yang oleh pihak kepolisian disebut sebagai TKP. Tewasnya 6 orang anggota Laskar FPI yang ditembak polisi pada Senin dini hari. Dalam konferensi pers dilakukan Polda Metro Jaya, polisi menyatakan terjadi baku tembak antara Laskar FPI dengan polisi yang dilakukan penguntitan. Bahkan penjelasan polisi mengatakan 6 Laskar FPI pengawal Habib Rizik itu akhirnya ditembak mati karena sebelumnya menyerang dan menembak terlebih dahulu polisi. Namun wartawan senior FNN Edi Mulyadi mengatakan dari keterangan saksi yang dia temui langsung di TKP, saksi mengatakan tidak ada baku tembak, dalam artian saling tembak antara FPI dengan polisi. Saksi mengatakan ada yang hanya 2 kali tembakan, dan itu dilakukan pihak polisi. Saksi mata sendiri berjarak hanya 8 meter dari lokasi kejadian.